Duh, sayang banget ya teman-teman, justru malah di akhir-akhir episode tadi nggak ngebahas gimana Mutiara kelanjutannya bakal seperti apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita akan bahas selanjutannya supaya apa ya? Supaya kita benar-benar bisa melihat bagaimana perjuangan Kenzo dan Aurel untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Jujur, ini episode yang cukup seru sebetulnya. Kita pun juga bisa melihat ya banyak hal yang terjadi. Kenzo hampir memergoki Firman alias Bejo yang pada akhirnya semua digagalkan oleh Sandra. Tapi nggak apa-apa, hal inilah yang bakal menjadi pemacu dan juga pemicu bagi Kenzo untuk bisa terus bersama dengan Mutiara dan menggagalkan Mutiara untuk pergi ke Thailand. Yap, semuanya berawal dari Aurel. Setelah Aurel datang ke rumahnya Mutiara bersama dengan Ivan, akhirnya kan kita semua tahu ya, kalau Mutiara bercerita kepada Ivan maupun juga Aurel kalau diri ini bakal pergi ke Thailand karena bapaknya dapat pekerjaan yang bagus di sana. Ya pada awalnya biasa aja. Aurel pun juga kalau teman-teman lihat pasti ngerasa biasa aja. Oh ya udah Thailand gitu teman-teman. Cuman yang nggak habis pikirnya adalah kenapa ngedadak. Kok seakan-akan semua itu udah kayak seperti skenario yang pada akhirnya bikin Aurel ngeh kalau ini tuh ada sesuatu yang gak beres. Hingga pada akhirnya setelah dari rumahnya Mutiara inilah Aurel memutuskan untuk memberitahu Kenzo supaya Kenzo pun juga tahu tentang apa yang bakal Mutiara lakukan di malam ini. Jadi di waktu itu tuh teman-teman, di malam itu langsung tuh tanpa nunggu besok Mutiara bakal benar-benar pergi ke Thailand. Jadi begitu kita nonton episode besok ke 31, kita bakal lihat bagaimana Mutiara dibawa ke sebuah truk untuk dibawa ke Thailand. Kurang lebih kayak gitulah kronologinya. Nah singkat cerita, Aurel pun merasa deg-degan. Ivan pun juga sama. Kok ini kayak ada yang beda ya? Apa nih maksudnya? Kenapa seakan-akan Mutiara seperti menyembunyikan sesuatu? Karena memang gak bisa dipungkiri. Mutiara ini ternyata di episode besok bakal dijelaskan kalau Mutiara tuh agak ragu dan ngerasa aneh dengan sikap bapaknya ini yang marah-marah gak jelas. Udah banyak beberapa momen ya melihat bagaimana Firman marah-marah alias Bejo. Ketika Mutiara menolak uang dari Rianti, marah. Ketika Mutiara nyuci dan dikasih tahu mau pergi ke Thailand, terus Mutiara harus nyiapin visa dan lain sebagainya macamnya. Tapi karena Mutiara banyak nanya, Firman alias Bejo marah lagi. Belum lagi masih banyak hal yang pada akhirnya bikin Firman marah dan marah. Yang ternyata Mutiara tuh ternyata nggak sepercaya itu aja. Mutiara tuh curiga, cuman gini. Mutiara tuh karena tertutupi dengan perasaan bahagia ketemu ayah kandungnya, Mutiara pun juga pada akhirnya udahlah biarin dulu aja. Apalagi kan kita semua tahu ya, sebetulnya Mutiara pun juga udah kasih clue dan juga petunjuk kalau Mutiara tuh merasa dingin, merasa kosong ketika bersama dengan ayah kandungnya. Tapi Mutiara selalu bisa menepis. Alasan Mutiara, mungkin karena baru sehari 2 hari aja tinggal sama bapaknya. Mungkin kalau udah lama bakal kompak dan bakal ngerasa hangat. Duh, sedih banget sih sebetulnya sampai di sini aja tuh ya teman-teman. Apalagi di episode tadi tuh, itu bener-bener ngeselin banget ya gimana marah-marah sama Mutiara, seenaknya sama Mutiara, nyuruh bikin kopi, nasi goreng dan lain sebagainya macamnya. Karena tahu kalau Mutiara tuh anaknya bakal nurut-nurut aja. Makanya Kenzo, ayo dong, harus selamatin Mutiara. Jangan sampai Mutiara besok kenapa-napa. Berikutnya teman-teman, kecurigaan Aurel dan Kenzo pun juga akhirnya semakin menjadi-jadi, terutama kepada Kenzo. Apalagi kan Kenzo pun juga sebelumnya udah menyuruh satpam di kantornya bernama Pak Slamet untuk mencari Mutiara. Untuk mencari pabrik tersebut, apakah pabrik ini tuh pabrik yang memang di bidang yang halal pekerjaannya, yang legal tempatnya, atau justru malah ilegal. Nah kalau Kenzo tuh kan orangnya sedewasa itu ya, jadi di saat tahu nggak bisa masuk kemana-mana, Kenzo nggak kehilangan akal untuk bisa mencari petunjuk yang ada. Singkat cerita, pada akhirnya Kenzo pun juga terus mencari keberadaan Mutiara. Hingga pada akhirnya disusul Mutiara ke rumahnya si Firman ini oleh Kenzo, Aurel, dan juga mungkin Pak Aditya atau Ivan. Karena balik lagi teman-teman, gak ada yang bisa bikin hati Kenzo tenang kalau Mutiara tuh nggak tinggal di rumahnya Kenzo. Bukan karena Kenzonya lebay atau apa enggak ya, tapi karena memang Kenzo tuh bukan cuma sayang, tapi juga takut Mutiara tuh kenapa-napa. Makanya Kenzo sampai sekhawatir itu dan lain sebagainya macamnya. Karena Mutiara ini mau dibawa ke Thailand, yang mana negara Thailand ini teman-teman dan juga Kamboja tuh sama-sama ya tahu sendiri lah ya tempat apa. Mimin nggak bisa bahas di sini karena nggak enak banget bahasanya. Intinya adalah bahaya banget lah di sana. Sehingga kalau sampai Mutiara dibawa ke sana,
Mutiara tuh bukan cuma nggak bisa balik lagi, tapi nyawa mutiaranya yang terancam teman-teman. Makanya begitu tahu tujuan dan arah pergi mutiara ini ke Thailand, tapi justru perginya pakai truk bukan pakai pesawat. Nah inilah yang bikin Kenzo dan Aurel pun juga benar-benar yakin kalau mutiara benar-benar dalam bahaya. Ya pikir aja emangnya mutiara barang apa dikirim pakai mobil truk teman-teman, kan nggak masuk akal. Kalau barang terus juga barang elektronik atau apa, ya masih wajar lah pengiriman masih bisa lewat laut, lewat truk, dan lain sebagainya macam. Tapi kalau udah ke Asia Tenggara lainnya cuma buat ngirim manusia, udah nggak beres ini. Makanya Kenzo langsung berusaha untuk bisa menyelamatkan mutiara. Makanya semoga aja hal ini pun juga berhasil. Jangan sampai mutiara keburu pergi, apalagi sudah ada adegan juga ketika sebuah truk, terus juga ada sebuah video yang memperlihatkan pada saat Firman memvideokan mutiara untuk masuk, dan itu dikirim kepada Sandra seperti ini. Dan ini benar-benar sangat berbahaya banget. Semoga aja Kenzo bisa datang tepat waktu, Aurel pun juga sama, untuk bisa benar-benar menyelamatkan mutiara. Karena bagaimanapun juga satu-satunya cara membawa mutiara langsung kembali ke rumahnya Kenzo. Kenapa? Kalau langsung dibawa ke rumahnya Kenzo, ada Pak Aditya juga, dan Pak Aditya bisa melindungi mutiara dengan sebaik-baiknya. Karena balik lagi teman-teman, mungkin mutiara ketika tinggal lagi di rumahnya Kenzo, oke, diganggu sama Rianti, diganggu sama Nunu, bahkan mungkin Sandra nggak akan pernah berhenti mengganggu mutiara. Tapi daripada sama Firman nggak jelas kayak gini, tiba-tiba mau dibawa ke Thailand, aduh kita nggak tenang juga teman-teman. Kenzo nggak tenang, semua orang nggak tenang. Makanya ini adalah sebuah solusi nyata, solusi yang sangat tepat bagi Kenzo untuk langsung selamatkan mutiara, bawa mutiara kembali ke rumah. Supaya apa? Supaya mutiara pun juga bisa kembali berkumpul dengan Kenzo dan Bipa. Apalagi yang bikin cukup terharu dan agak sedihnya, Bipa khawatir, Aditya khawatir, Kenzo khawatir, Aurel khawatir di saat yang bersamaan. Ini kan udah bukan feeling lagi, tapi ikatan batin dong teman-teman. Apalagi Aurel ini kan adik kandung mutiara, Pak Aditya pun juga ayah kandung mutiara. Jadi ikatan batinnya tuh langsung. Makanya ini tuh bener-bener langsung nyampe banget sama mutiaranya. Dan mutiara pun juga pada akhirnya baru menyadari ketika melihat sebuah truk kalau ini ada sesuatu yang salah. Karena memang mutiara ini belum pernah naik pesawat sekalipun. Sehingga begitu ditawarin naik pesawat, dia excited aja. Aduh sedih ya teman-teman, kepolosan mutiara dimanfaatin, kebaikan mutiara bener-bener dimanfaatin juga. Aduh ini bener-bener kesel banget. Memang Sandra nih harus bener-bener kena karmanya. Tapi gak apa-apa, Mimin yakin kok suatu saat nanti Sandra pasti bakal kena karmanya. Kita tunggu aja teman-teman, tenang. Selagi papahnya juga Sandra ada di Indonesia, Pak Dandi pun juga ada di rumahnya Sandra bakal semakin kesulitan buat mengganggu mutiara. Karena Pak Dandi ini sahabatnya Pak Aditya. Dan udah tau lah kalau orang sahabatan tuh pasti saling lapor-lapor. Kalau ada yang aneh pasti saling memberitahu satu sama lainnya. Duh kesel banget, sedih, takut juga. Tapi semoga aja Kenzo di episode besok bisa benar-benar langsung menyelamatkan mutiara. Apalagi feeling Kenzo pun selalu berkata benar. Memang ini bakal menjadi pencarian dan aksi penyelamatan yang bakal heroik banget di episode besok. Di episode ke-31 teman-teman. Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan episodenya, karena ini bakalan benar-benar seru. Kita bakal melihat momen mutiara akhirnya berhasil diselamatkan oleh Kenzo, dan juga momen mutiara yang bakal kembali ke rumahnya Kenzo. Dan semoga aja Firman pun juga bisa segera ditangkap, karena ini termasuk dalam tanda kutip perdagangan ilegal. Duh gemes sekaligus kesal juga. Ayo Kenzo, semoga berhasil menyelamatkan mutiara bersama dengan Aurel. Setuju ya teman-teman? Ayo, siapa yang gak sabar melihat mutiara diselamatkan Kenzo dan kembali tinggal di rumahnya Kenzo? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!